Perkenalkan, nama saya Karina Kurnia dengan NIM 2107100 dari kelas keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan, proses pernapasan, dan proses respirasi pada manusia. Anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan ialah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Proses pernapasan terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Proses menghirup udara disebut juga inspirasi, dan proses menghembuskan udara disebut ekspirasi. Organ-organ pernafasan atau organ respirasi manusia. Alat pernapasan manusia terdiri atas rongga hidung, batang tenggorokan atau trakea, dan cabang tenggorokan serta bronkus dan paru-paru atau pulmu. Sistem respirasi. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana proses bernafas, menghirup oksigen dari udara, dan melepaskan karbon dioksida. Organ utama pada sistem pernapasan manusia terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan paru-paru. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang biasa disebut pleurer. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya ada yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian ada bagian yang merupakan penghubung antara hidung dan trakea. Pada saat bernafas, oksigen akan masuk melalui lubang hidung dan menuju paru-paru, melewati faring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus, melewati cabang bronkus yang dinamakan bronchioles. Udara akan diteruskan menuju alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruang-ruangan kecil yang dinamakan ruang alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen yang berada di dalam alveolus keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melalui pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronchioles, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, hingga akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara atau oksigen dari luar dinamakan proses inspirasi, yang dimana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dikeluarkan melalui lubang hidung. Proses ekspirasi dan inspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan.